Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini, saya kembali pengen perkenalkan ke teman-teman semua salah satu platform yang kemungkinan akan sangat bisa bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang merupakan hodler berbagai cryptocurrency. Disclaimer on dulu, saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Semua yang kalian dengar dan tonton di video hari ini hanya opini dari saya pribadi belaka. So, nama platformnya adalah Nexo, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian melihat di sini, untuk kalimat pertamanya saja, buy and earn interest on Bitcoin, USDT, and other digital assets. Jadi, platform ini dikhususkan gitu ya untuk teman-teman yang memang mau menjadi holder, karena di sini disediakan berbagai fitur di mana kalian bisa mendapatkan bunga hanya dengan menaruh aset kalian di Nexo. Makanya dikatakan di sini, grow your crypto wealth and keep it secure with Nexo. Nah, di sini kalian bisa melihat berbagai cara teman-teman untuk bisa mendapatkan profits atau interest gitu ya. Di sini kalian bisa mendapatkan berbagai fitur, ada buy. Oke, kalian bisa membeli menggunakan kartu kredit kalian, Apple Pay atau Google Pay. Kalian bisa memanfaatkan fitur earn-nya di sini dengan interest sampai 16%, bahkan untuk koin-koin seperti USDT, USDC, Bitcoin, dan seterusnya. Kemudian kalian juga tentunya bisa exchange atau jual beli gitu ya berbagai koin. Kalian juga bisa kalau misalnya tertarik untuk meminjam, di sini juga disediakan. Dan di sini juga ada fitur card. Jadi kalau misalnya kalian mau punya dual mode crypto card, di sini juga bisa disediakan. Dan selama 5 tahun terakhir, ini jadi bukan platform baru, teman-teman. Mereka udah menyelesaikan kurang lebih 130 billion dollar. Dan udah mempunyai kurang lebih 6 juta pengguna di seluruh dunia. Dan sudah mensupport kurang lebih 70 cryptocurrency. Gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi affiliates dan jago untuk merefer teman-teman kalian, kalian juga bisa start untuk melakukan hal tersebut. Nah, security-nya tentunya juga menjadi poin utama kalau misalnya kita berbicara soal platform cryptocurrency yang mau kita taruh asetnya di sana. Nah, di sini mereka mempunyai berbagai partnership yang menurut saya merupakan nama-nama besar, Insurance on Custodial Assets by Ledger dan Fireblocks. Jadi ini diasuransikan di Ledger dan juga Fireblocks yang merupakan nama-nama terbaik kalau kita bicara soal dunia cryptocurrency. Mereka juga udah pernah diliput di berbagai media massa yang cukup dikenal, Washington Post, WSJ, atau Wall Street Journal, ada Bloomberg, dan seterusnya. Nah, tetapi di video hari ini teman-teman, ada satu fitur khusus yang mau saya bahas ke kalian, yaitu adalah dual investment. Jadi sebenarnya ada banyak sih teman-teman yang bisa kalian manfaatkan di platform Nexo. Selain kalian bisa meminjam dana, kalian mau mengembalikan loan, kalian mau melakukan exchange, kalian mau menambahkan dana, atau kalian mau melakukan dual investment, semuanya disediakan di sini. Dan yang mau kita bahas hari ini adalah dual investment. Jadi ini kita mau bahas secara teorinya dulu teman-teman. Apa itu dual investment? Jadi di sini saya langsung terjemahkan saja menggunakan bahasa Indonesia supaya kalian juga lebih gampang untuk mengerti dan membacanya. Jadi namanya adalah investasi ganda atau dual investment. Jadi dijelaskan dengan rinci sebenarnya di sini. Nanti juga akan saya sediakan linknya kalau misalnya kalian mau membaca sendiri. Tapi di sini saya akan jelaskan sebisa saya, teman-teman. Nah, pertama diawali oleh apa sebenarnya itu investasi ganda atau dual investment. Investasi ganda adalah produk yang memungkinkan Anda membeli atau menjual aset kripto pilihan dengan harga yang telah ditentukan pada titik tertentu di masa depan. Lebih baik lagi, Anda akan memperoleh peningkatan hasil harian atas investasi Anda sambil menunggu strategi Anda dijalankan. Anda dapat mendasarkan strategi perdagangan Anda beli rendah atau jual tinggi. Jadi dual investment ini ada dua macam, teman-teman. Bisa buy low atau sell high. Atau kalau diartikan beli rendah dan jual tinggi. Pada Bitcoin atau Ethereum. Jadi kalian bisa pilih dua jenis aset yang bisa kalian pakai dual investment ini, bisa Bitcoin atau Ethereum. Dan pilih langganan yang Anda inginkan berdasarkan harga target, tanggal penyelesaian, dan suku bunga yang tersedia. Bergantung pada strategi Anda, aset yang akan kalian pilih akan dibeli dengan USDT atau dijual seharga USDT berdasarkan ketentuan yang telah dipilih. Jadi nantinya, selain kalian memilih mau buy low atau sell high, kalian juga bisa memilih aset Bitcoin atau Ethereum. Kalian juga nanti diminta untuk memilih harga target atau target price, settlement date atau tanggal penyelesaian, dan juga suku bunga yang tersedia.
Nah, keunggulannya apa? Kalau misalnya kalian menggunakan dual investment, di sini kalian bisa beli rendah atau jual tinggi. Pilih strategi yang paling sesuai dengan ekspektasi pasar Anda, beli atau jual pada harga yang Anda inginkan, dan manfaatkan pergerakan harga ke segala arah. Nikmati peningkatan penghasilan, jadi dapatkan penghasilan dengan suku bunga lebih tinggi terlepas dari volatilitas pasar dan tingkat loyalitas Anda. Tidak perlu membayar biaya apapun saat menggunakan investasi ganda, jadi ini tidak ada fee apapun yang diterapkan di sini. Kemudian temukan konsep dan strategi utama investasi ganda dengan antarmuka kami yang ramah pengguna dan proyeksikan potensi keuntungan Anda di muka untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Nah, kita bakalan bahas langsung aja ke contohnya ya teman-teman. Jadi ada dua nih, dual investment itu ada dua pilihannya. Bisa jual tinggi atau beli rendah, ya kan? Tadi udah saya jelaskan juga. Artinya bisa sell high atau kalian mau yang buy low. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ketika kalian masuk ke tab dual investment, maka ada beberapa informasi yang kalian bisa lihat di sini. Pertama, ada target price. Ini tersedia di sini. Ya kan? Kemudian settlement date itu di sini. Dan interest yang akan kalian dapatkan itu di sini. Jadi ini adalah interest per tahun ya teman-teman. Oke. Dan kemudian ini penjelasannya gitu ya. Penjelasan bahwa ini adalah settlement date, ini adalah bunganya. Jadi kalian mengetahui apa sebenarnya info-info yang bisa kalian dapatkan di sana. Kemudian maksimal alokasi juga sudah ditentukan. Jadi nggak bisa sembarangan teman-teman. Kalau kalian misalnya mau memilih satu dual investment, nanti sudah ada keterangannya tuh. Settlement date-nya di tanggal berapa, jam berapa, alokasi maksimal yang bisa kalian buat itu seberapa. Settle-nya berapa lama, interest-nya berapa, semuanya ada informasinya ketika kalian klik subscribe. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada penjelasan juga apa itu strategi beli rendah versus jual tinggi. Nah, kalau strategi beli rendah itu menawarkan Anda kesempatan untuk membeli aset kripto pilihan Anda, Bitcoin maupun Ethereum, dengan USDT dengan target harga yang telah ditentukan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa mendatang. Dalam strategi ini, target harga akan lebih rendah dari harga pasar aset kripto yang dipilih saat ini. Perdagangan akan dieksekusi jika harga pasar pada saat penyelesaian sama dengan atau lebih rendah dari harga target. Di sisi lain, kalau yang strategi jual tinggi atau sell high, menawarkan Anda kesempatan untuk menjual kripto Anda yang ada, Bitcoin ataupun Ethereum, seharga USDT dengan harga target yang telah ditentukan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Dalam strategi ini, target harga akan lebih tinggi dari harga pasar aset kripto yang dipilih saat ini. Perdagangan akan dieksekusi jika harga pasar pada saat penyelesaian sama dengan atau lebih tinggi dari harga target. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa langsung aja membaca ke bawah juga. Ini adalah contoh kasusnya supaya kalian mengerti lebih lanjut ya. Ini kita contohnya ya. Kalau misalnya harga Bitcoin sekarang katakanlah kita asumsi 38.000 US dollar. Nah, lalu kalian punya misalnya uang 19.000 USDT atau setara setengah Bitcoin gitu ya. Kalau misalnya harga Bitcoin pada saat ini katakanlah 38.000, berarti setengahnya atau 0,5. Nah, jumlah langganan investasi ganda Anda, katakanlah kalian masukkan semuanya 19.000 USDT atau setara 0,5 Bitcoin dengan harga pasar saat ini 38.000. Harga target 1 Bitcoin 34.000. Ya kan? Tanggal penyelesaian 14 hari dari sekarang, suku bunga tahunan 10%. Jadi ini adalah contoh kasus ya teman-teman. Kalau misalnya kalian memilih yang target price-nya 34.000, kan harga sekarang ini 38. Tapi kalian pilih yang dual investment 34.000. Settlement date-nya 14 hari dari sekarang, suku bunga tahunannya 10%. Nah, hasil yang pertama, ini ada beberapa opsi hasil ya. Hasil yang pertama itu target kalian terpenuhi. Ketika target kalian terpenuhi pada strategi beli rendah, berarti harga aset kripto yang dipilih, Bitcoin atau Ethereum, pada tanggal penyelesaian sama atau lebih rendah dari harga target. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih, kalian beli yang ini, hari ini, kan penyelesaiannya 14 hari dari sekarang, artinya 2 minggu dari sekarang akan disettle atau diselesaikan transaksi ini. Nah, jika benar bahwa Bitcoin pada saat itu berada di 34.000 atau di bawah 34.000, maka senarionya adalah di sini dijelaskan senario A kalau misalnya harga Bitcoin sama dengan harga target. Misalnya 14 hari dari sekarang benar-benar 34.000 sesuai dengan prediksi kalian. Maka dalam hal ini harga Bitcoin sama dengan 34.000 pada saat penyelesaian pada hari ke-14. Oleh karena itu, perdagangan USDT ke BTC akan dieksekusi.
Hasilnya, Anda akan menerima jumlah keluarannya itu 0,5588 Bitcoin. Cara berhitungnya, jumlah berlangganan dibagi dengan harga target. Jumlah berlangganan kalian tadi 19.000 dibagi dengan 34.000 yang merupakan target price kalian. Jadi kalian dapatnya 0,5588 Bitcoin. Nah, bunga 14 hari atas jumlah berlangganan dengan tingkat bunga tahunan 10% yang dibayarkan dalam mata uang keluaran atau Bitcoin. Nah, rumus ini bisa kalian gunakan untuk menghitung perkiraan jumlah bunga yang akan kalian terima. Perhatikan bahwa jumlah ini harus dikonversi ke mata uang keluaran menggunakan harga target. Bunganya bisa kalian hitung dengan cara jumlah langganan yang tadi 19.000 dikali suku bunga tahunan yang harusnya tadi 10% kali jumlah hari hingga pelunasan yang harusnya 14 hari. Dibagi 365, yang dapatnya seperti ini. Nah, berarti bunga yang kalian dapatkan teman-teman nanti adalah 72,88 USDT dalam Bitcoin atau kurang lebih 0,0021453 Bitcoin. Nah, ini adalah scenario A. Kalau misalnya harga Bitcoin persis 34.000 pada saat 14 hari dari sekarang ketika disettle. Tapi scenario kedua apabila harga Bitcoin lebih rendah daripada 34.000, ya kan? Kalau misalnya lebih rendah dari 34.000, misalnya 28.000 USDT gitu ya pada saat settlement date. Perdagangan USDT ke Bitcoin akan tetap dieksekusi pada target harga awal sebesar 34.000 USDT per satu Bitcoin. Hasilnya, kalian tetap menerima 0,5588 Bitcoin. Perhitungannya juga sama kayak tadi teman-teman. Jadi, baik teman-teman, kalau misalnya ini kan scenario yang beli rendah atau buy low. Jadi, kalau misalnya kalian buy low dan benar-benar harganya, misalnya kalian beli yang 34.000 dan 14 hari dari sekarang benar-benar 34.000 atau di bawah 34.000, maka hasilnya kalian bisa hitung seperti ini. Nah, hasil kedua adalah apabila target harga tidak terpenuhi. Artinya kalian expect misalnya 14 hari ke depan kan 34.000, tapi rupanya harganya masih di atas 34. Katakanlah masih 34.500 atau 35.000 misalnya. Berarti kan tidak terpenuhi. Maka harga Bitcoin kita katakan lebih tinggi daripada harga target. Nah, dalam hal ini Bitcoin lebih tinggi kan harganya. Oleh karena itu, perdagangan USDT ke Bitcoin tidak akan dieksekusi. Hasilnya yang akan kalian terima adalah jumlah keluaran tadi 19.000 US dollar dan bunga 14 hari atas jumlah berlangganan dengan tingkat bunga tahunan 10% yang dibayarkan dalam mata uang keluaran USDT. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung pergerakan jumlah yang akan kalian terima. Bunganya dihitung kayak tadi ya teman-teman. Jumlah langganan, suku bunga tahunan, sama jumlah hari pelunasan itu dibagi 365. Dan dalam kasus ini, kalian akan mendapatkan total 72,88 USDT. Oke, jadi baik kalian misalnya targetnya tercapai atau tidak, kalian sama-sama dapat bunga 72,88 USDT. Bedanya, kalau misalnya mencapai target, teman-teman, kalau 34.000 ke bawah, settle-nya dalam bentuk Bitcoin. Gitu ya, kalian dapatnya semua dalam bentuk Bitcoin. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, maka yang kalian dapatkan adalah dalam bentuk USDT. Gitu ya. Nah, itu kan kalau yang beli rendah. Kalau yang jual tinggi atau sell high seperti apa? Nah, ini kita lihat contoh kasusnya gitu. Harga pasar Bitcoin saat ini satu Bitcoin 36.000, kita asumsi gitu ya. Dan kalian punya 0,2 Bitcoin atau kurang lebih 7.200 USDT. Dengan harga pasar saat ini 36.000. Jadi jumlah langganan yang kalian bisa pakai adalah 0,2 BTC atau setara 7.200, harga sekarang 36.000. Harga target 1 Bitcoin 40.000 USDT. Karena kan ini yang jual tinggi ya, bukan beli rendah lagi, berarti target price-nya lebih tinggi daripada harga sekarang. Harga sekarang 36.000, kalian expect misalnya 7 hari dari sekarang, seperti yang kita lihat di sini, itu Bitcoin bakalan di angka 40.000 atau ke atas. Maka, kalau misalnya benar, nanti kita akan lihat nih, seperti apa. Nah, ini adalah yang akan kalian pilih, 7 hari dari sekarang settlement-nya, suku bunga tahunannya 11%. Nah, kalau misalnya benar-benar kita tembus target 40.000 ke atas, artinya target harga terpenuhi. Ketika target terpenuhi pada strategi jual tinggi, berarti harga aset kripto yang dipilih pada tanggal penyelesaian sama atau lebih tinggi dari harga target. Maka kita tinjau masing-masing skenario ini secara mendetail. Skenario A, harga Bitcoin sama dengan harga target. Dalam hal ini, harga Bitcoin sama dengan 40.000 USDT pada saat penyelesaian pada hari ke-7. Oleh karena itu, perdagangan BTC ke USDT akan dieksekusi. Hasilnya, yang kalian terima adalah 8.000 USDT dihitung dari sebagai jumlah berlangganan dibagi dengan harga target.
0,2 dikali dengan 40.000. Kalian berarti hasilnya 8.000 USDT. Bunga 7 hari atas jumlah berlangganan dengan tingkat bunga setahunan sebesar 11% yang dibayarkan dalam mata uang keluaran USDT. Nah, ini adalah untuk rumus mendapatkan bunganya juga. Jadi total-totalnya kalian akan mendapatkan return sebesar 16,88 USDT. Nah, scenario B, harga Bitcoin lebih tinggi, itu juga sama teman-teman. Kalau misalnya kalian expect 40.000 tapi rupanya tembus di atas 40.000, ya kalian tetap juga akan dapat bunganya 16,88%. Sama juga kalau misalnya hasilnya targetnya tidak terpenuhi, artinya kalian expect Bitcoin 7 hari dari sekarang kan 40.000, tapi rupanya cuma nyampe 39 atau mungkin 38.500, artinya di bawah target gitu kan. Nah, bedanya sebenarnya kalian kalau hitungnya sama-sama akan mendapatkan kurang lebih 16,88 USDT teman-teman. Tapi bedanya kalau harga target tidak terpenuhi, maka settle-nya itu nanti dalam bentuk Bitcoin. Oke, seperti yang kalian bisa baca di sini. Dalam hal ini, harga Bitcoin lebih rendah dari 40.000 USDT pada saat penyelesaian atau pada hari ke-7. Oleh karena itu, perdagangan BTC ke USDT tidak akan dieksekusi. Hasilnya, Anda akan menerima jumlah keluaran 0,2 BTC sama dengan jumlah berlangganan awal, kemudian bunga 7 hari atas jumlah berlangganan dengan tingkat bunga tahunan sebesar 11% yang dibayarkan dalam mata uang keluaran. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung perkiraan jumlah bunga yang akan Anda terima. Jadi, teman-teman, kalian mau capai target atau tidak, kalian sama-sama mendapatkan profits gitu ya, sejumlah yang ditampilkan di sini. Dan kalian bisa melihat juga bagaimana cara kalian berlangganan di sini dan seterusnya, tapi itu mungkin kita akan langsung praktekkan saja. Nah, ini kita lihat masuk ke platform Nexo-nya. Kalau kalian mau yang dual investment, di sini ada pilihannya, gitu kan. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa memilih mau yang Bitcoin atau Ethereum. Tentunya Ethereum karena risknya lebih besar, APR-nya juga lebih besar atau interest-nya juga lebih besar. Nah, ini kita ambil contoh misalnya yang Bitcoin dulu. Maka kalian juga disuruh pilih mau yang buy low atau yang sell high seperti yang kita sudah bahas tadi, gitu kan? Nah, biasanya teman-teman, jika settlement-nya itu makin cepat, ya kan? Itu biasanya kita akan mendapatkan return yang harusnya lebih tinggi, teman-teman. Oke, kalian bisa lihat semakin tinggi days-nya, itu biasanya APR-nya semakin rendah. Ya kan? Kemudian semakin dekat harga target price dengan harga sekarang, kita juga kemungkinan bakalan melihat APR yang jauh lebih tinggi. Contohnya di mana? Kalau kalian yang buy low nih, semakin tinggi harganya, ini kan sekarang Bitcoin kurang lebih 67 ribuan gitu kan. Nah, kalau misalnya satu hari ke depan rupanya Bitcoin benar-benar nyampe ke 65.000 gitu kan. Nah, kalian akan dapatkan APR sebesar ini. Tentunya ini akan per tahun, teman-teman. Kalian perlu convert ke per hari. Jadi satu harinya itu dapat berapa, itulah yang akan kalian dapatkan sebagai bunga. Nah, kalau misalnya semakin rendah target harganya, APR-nya juga semakin rendah. Gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian udah tertarik dengan salah satunya, kalian tinggal klik aja misalnya mau yang 65.000 gitu kan. Di sini ada keterangannya lagi, interest yang akan kalian dapatkan itu per tahun berapa, settle-nya satu hari, kemudian target price-nya kan 65.000, kemudian settlement date-nya itu tanggal 9 Maret pukul 8 UTC, dan share quotanya itu sampai 9,6 juta USDT. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik subscribe di sini berapa USDT yang kalian mau taruh di sini. Oke. Sama juga kalau misalnya kalian klik yang sell high, teman-teman. Di sini kalian akan melihat juga bahwa APR-nya semakin tinggi kalau kita melihat harganya semakin dekat dengan harga Bitcoin yang sekarang. Karena sell high berarti kita kalau 69.500, APR-nya 93, semakin tinggi harganya lagi, berarti semakin rendah APR-nya. Sama juga dengan settlement date-nya. Nah, kalau misalkan klik subscribe di sini, kalian juga akan menemukan informasi yang sama di sini, teman-teman. Oke? Jadi, semoga teman-teman dapat memahami apa yang baru saja saya sampaikan. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, mungkin bisa aja langsung membaca artikelnya, sudah akan saya sediakan linknya di kolom description box di bawah. Dan saya rasa ini akan sangat cocok teman-teman lakukan ketika market dalam keadaan sideways, teman-teman. Sehingga pergerakan harganya kan biasanya nggak terlalu volatil gitu ya, nggak terlalu besar. Kalian mau naik ataupun turun, kalian kemungkinan besar bisa mendapatkan gains.
Jadi, kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut, mau mengetahui apa saja resiko dan lain seterusnya, bisa aja kalian baca artikel yang tadi. Dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba memanfaatkan berbagai fitur yang ada di Nexo, link pendaftarannya sudah saya sediakan juga di kolom description box di bawah. See you in the next video, guys. Bye-bye.